Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan identitas seks. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Mengaku terbitan BPK Gunung Mulia. Meneh teh banci, maneh siga budak awewe. Artinya, kamu ini banci, kamu seperti anak perempuan. Demikian ejek teman-teman kepada saya. Ketika itu di sekitar rumah kami di Gang Ijan, Bandung, ada banyak pohon jambu. Itu tempat bermain kami. Kami teman bertetangga sekitar 10 anak lelaki. Semua teman itu senang memanjat pohon, kecuali saya. Mereka mendesak saya untuk naik pohon. Saya menolak. Mereka mencibirnya saya. Itu contoh identitas seks. Memanjat pohon dianggap normal untuk anak lelaki, namun abnormal untuk anak perempuan. Oleh sebab itu, anak lelaki yang tidak bisa naik pohon dicap banci. Siapa yang menentukan norma bahwa anak lelaki boleh dan anak perempuan tidak boleh naik pohon? Teman-teman itulah. Mungkin mereka mendengar itu dari orang tuanya. Sebuah norma biasanya hanyalah produk satu subkultur. Kemudian sebagai remaja, saya mendengar lebih banyak lagi norma identitas seks. Lelaki harus maco, artinya jago, jantan, dan berotot. Lelaki harus kasar, berani melawan, dan bisa berkelahi. Sebaliknya perempuan harus kemayu, artinya pasif, lemah, lembut, dan suka bersolek. Perempuan tidak boleh keluyuran. Perempuan harus bisa menjahit dan pintar masak. Konstruksi identitas seperti itu menempatkan lelaki dan perempuan di dua kutub yang berlawan. Pola pikir seperti itu disebut oposisi biner atau binary opposition. Psikologi, pedagogi, teologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya meragukan pola pikir seperti itu. Sebab dengan begitu segala sesuatu dipolarisasi atas dua kategori yang dianggap eksis, dan normal hanyalah dua kategori itu. Akibatnya, apa yang berada di luar kedua kategori itu dianggap anomali, abnormal, atau penyimpangan. Tanpa sadar, kita semua memakai pola pikir itu dalam identitas seks. Kita menganggap seksualitas sebagai dua kutub yang berlainan, yaitu lelaki dengan segala ciri maskulinnya dan perempuan dengan segala ciri feminimnya. Dengan begitu, kita anggap bahwa orang yang berjenis kelamin lelaki harus 100% maskulin. Kalau tidak begitu, ia abnormal. Idem dengan perempuan. Pola pikir begitu adalah heteronormatif. Artinya lelaki dituntut untuk 100% berlainan dari perempuan. Demikian juga perempuan harus hetero, yaitu 100% berlainan dari lelaki. Padahal dalam kenyataan, jiwa serta seksualitas lelaki dan perempuan banyak persamaannya. Meskipun ada perbedaan, namun persamaannya lebih banyak daripada perbedaannya. Dalam diri tiap individu terdapat seksualitas lelaki dan perempuan secara bersamaan. Artinya, meskipun seorang berjenis kelamin lelaki, namun di dalam dirinya juga terdapat unsur-unsur feminim. Demikian juga di dalam diri seorang yang berjenis kelamin perempuan terdapat unsur-unsur maskulin. Dalam kepribadian yang utuh terdapat paduan unsur maskulin dan feminim. Di situ terjadi lintas seksualitas
atau dinamika antara unsur maskulin dan feminim. Seorang pakar teori identitas, Anthony Giddens, berdalih bahwa identitas seks bukan sesuatu yang kita terima jadi, melainkan sesuatu yang masih terus menjadi. Dalam kepribadian orang itu, unsur maskulin dan feminim silih berganti, memperkaya kualitas kemanusiaan individu yang bersangkutan. Akan tetapi, akibat kurang mengerti, kita sering mencap adanya unsur feminim pada lelaki dan unsur maskulin pada perempuan sebagai abnormalitas. Padahal Allah yang secara tradisional bergender lelaki ternyata juga digambarkan punya unsur feminim. Tertulis, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Verba hibur dalam bahasa aslinya adalah balak, yang berarti menyegarkan dan menyemangatkan. Namun balak juga berarti memasuki puting susu ke mulut. Seorang pakar Biblika menerjemahkan ayat itu menjadi seperti orang yang dimasukkan puting susu oleh ibunya. Demikianlah aku akan memasukkan puting susu ke mulutmu. Dalam dua ayat di atas juga dipakai verba-verba kewanitaan, yaitu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas, menyusu akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Verba-verba kewanitaan itu diperankan oleh Yerusalem sebagai personifikasi Allah. Di kitab lain, Allah juga digambarkan bersifat feminim. Misalnya, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya. Keluaran pasal 34 ayat 6. Dalam bahasa aslinya dipakai adjektiva racamin dan kata raham atau rahem yang berarti bergeraknya rahim dalam perut. Jadi Allah dideskripsikan punya rahim, padahal yang punya rahim adalah perempuan. Begitulah, meskipun Alkitab merupakan produk budaya patriarkat, ternyata Alkitab pun mempunyai adanya lintas seksual dalam diri Allah. Allahnya bergender lelaki ternyata menyusui dan punya rahim. Yang maskulin pun ternyata feminim. Identitas seks memang tidak bisa disederhanakan sebagai kutub lelaki versus kutub perempuan. Dari pemahaman itu lahir konsep queer, seperti tertulis di Encyclopedia of Sex and Gender, yaitu orang non-hetero seperti lesbian, gay, bisex, dan transgender atau LGBT. Terlahir sebagai queer adalah beban penderitaan yang tidak tergambarkan dengan kata-kata. Sebagai pendeta GKI Sabanhudi, saya mengikuti 3 tahap penderitaan hidup kaum queer. Pertama, tahap penolakan identitas. Mereka terkejut, bingung, sedih, malu, tidak bisa terima, mempersalahkan, terutama marah kepada diri sendiri, pada orang tua, dan pada Allah. Kedua, tahap pencarian identitas. Mereka menjauhkan diri dari keluarga dan gereja. Mereka menjajaki di mana ada ruang yang aman. Mereka mencari orang yang mau memahami dan menerima. Ketiga, tahap penerimaan identitas. Jika mendapat pengertian dari topangan, mereka mulai merasa aman untuk mengakui identitasnya. Mereka tidak malu lagi. Mereka mulai berdamai dengan dirinya, keluarga, dan Allah. Kata kuncinya adalah pengertian dan penerimaan. Semakin ikhlas kita memahami dan menerima mereka sebagaimana mereka adanya, semakin cepat mereka bisa menerima keadaannya.
Sebaiknya, semakin kuat kita mendesak mereka untuk berubah, semakin susah bagi mereka untuk bisa menerima diri. Desakan seperti itu sinonim dengan penolakan. Selama kita menolak mereka, mereka akan menolak diri mereka. Itu berarti kita memperpanjang penderitaan mereka. Apalagi jika penolakan kita disertai tuduhan bahwa itu adalah dosa dan desakan untuk bertobat. Pernyataan pastoral PGI tentang LGBT berpesan, kita hidup dalam keanekaragaman gender, orientasi seksual, menjadi LGBT, apalagi yang sudah diterima sejak lahir, bukanlah suatu dosa. Karena itu kita tidak boleh memaksa mereka untuk bertobat, untuk berubah, melainkan sebaiknya kita harus menolong mereka bisa menerima dirinya sebagai diri sendiri, sebagai pemberian Allah. Berbeda dengan identitas nama atau identitas tempat atau tanggal lahir. Identitas seks bisa bersifat kompleks. Jenis kelaminnya perempuan, tetapi berani menjadi astronot, naik ke ruang angkasa. Jenis kelaminnya lelaki, tetapi naik pohon jambu saja tidak berani. Macam saya, sampai hari ini saya tidak berani naik pohon. Saya siga budak awewe, biar saja. Apa salahnya jadi siga budak awewe? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pada pagi hari ini begitu indahnya kami dapat belajar mengenai identitas seks yang dibawakan oleh Pendeta Dr. Andar Ismail, sehingga wawasan iman kami semakin bertumbuh. Amin.